Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini hari Sabtu tanggal 4 2025 guys, Januari akan diadakan temu warga guys dalam rangka pemilihan RT di RT 02 RW 08 Kelapa 2 Jakarta Barat. Ini bertempat di rumah Ustadz Ridho. Para warga sudah mulai berkumpul guys, dan panitia dan pengurus RT nya guys. Saksikan terus di Free Channel Kreatif. Pinggirin motornya. Ya, Pak RW sudah hadir guys. RW 08. Saya. Ya guys, ini masih menunggu warga yang hadir guys. Warga RT 02 RW 08. Baru sekitar berapa orang saja guys. Karena emang biasanya pagi itu masing-masing punya kegiatan guys. Jadi kita tunggu saja guys. Pak Yudi datang nih. Udah tuh situ daftar absen. Hah? Door prize, door prize. Tahu lu kayak orang inian. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa amana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua RW 08 Bapak Bisri, yang kita hormati juga gunakan Bapak Ketua LMK RW 08 Bapak Sarif Hidayatullah. Ada ya? Oh di jalanan, kita sebutin aja dulu. Biasanya satu paket ya.
yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, orang tua kita, Bapak Haji Maulana, Ustadz Haji Maulana, yang saya hormati dan kita muliakan juga Bapak Haji Kailani dan bapak-bapak dan ibu yang meskipun tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pembentukan panitia pemilihan ketua RT 002 RW 08 periode 2025-2030. Jadi sekarang 5 tahun. Susunan acaranya sebagai berikut. Pertama pembukaan, kedua sambutan dari ketua RT 002 RW 8, kemudian nanti pengarahan dari ketua RW, yang keempat doa dan penutup. Untuk acara pembukaan supaya lebih hikmat dan kita semoga mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RT 002 RW 08, yaitu Bapak Haji Jamaluddin, Insinyur Haji Jamaluddin, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan acara kita pada hari ini. Kepada Bapak Ketua RT 02 RW 8 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak RW 08, Pak Bisniati, FKDM 08 Pak Safi, orang tua kita Haji Maulana, orang tua kita Haji Kailani, seluruh anggota atau pengurus RT 002, kemudian ibu-ibu Dawis, Dasa Wisma RT 02, Bu Jumantik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi dan siang ini kita masih dapat berkumpul dalam suatu kegiatan kita, yaitu persiapan kepanitiaan untuk pemilihan ketua RT sewilayah RW 08. Ya, jadi yang perlu saya sampaikan, yang pertama, sesuai dengan Pergub tahun 2022 tahun 2022 ya, tentang RT dan RW ya, masa bakti ya kita sebelumnya itu hanya 3 tahun ya, karena kemarin kita diangkat itu tahun 2022 sampai 2024. Nah, untuk Pergub tahun ini itu berubah menjadi 5 tahun ya, 5 tahun 2025 sampai 2030. Ini berlaku ke DKM. Nah itu ya, dasar hukumnya kita melakukan pertemuan ini. Jadi pertemuan ini pada hari ini itu hanya sebatas pembentukan panitia. Ya, nanti akan dibantu oleh Pak RW sebagai ketua panitia. Mungkin ditambah dengan anggota-anggota. Ya, anggota-anggota itu yang nanti dimintakan masukan dari seluruh warga untuk siapa sih yang menjadi anggota kepanitiaan untuk pemilihan RT di 02. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, ya mungkin sekalian aja ya, sekalian kita ketemu ini ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ya itu menyangkut pelayanan warga ya, yang agak itu setiap tahun 2022 sampai tahun 2024. Ini pelayanan warga itu banyak, pertama ya pembuatan KTP, pembuatan KK, pembuatan BPJS, buku nikah, domisili, SKTM, ya. KJP dan banyak sekali ya. Mungkin kalau saya rinci ya, di tahun 2023 itu 98, 2024 150, 2022 130. Cukup banyak pelayanan administrasi
Ya, Insya Allah kenapa sih pada saat diundang saya minta nih bisa nggak masuk ke dalam WA group kita? Ya, artinya nanti ini akan memudahkan kami terus selanjutnya gitu ya. Jadi nanti cukup ya foto KTP insya Allah jadi pengantarnya gitu ya. Kita bagaimana memudahkan masyarakat kalau minta pelayanan. Mungkin ke depan juga perlu udah buat linknya nih ya. Jadi nanti tinggal di aplikasi ya, isi aplikasinya nanti tinggal cetak ya. Nanti kita memudahkan bagaimana pelayanan keluarga ya bisa kita kita tempuh gitu ya, karena ya ini kan udah digital ya, semua digital udah dipakai. Nah, salah satu poin yang sangat tinggi itu pada saat kemarin itu kita lihat tuh di RW kita ya, alhamdulillah RW kita RW 08 menjadi salah satu di DKI adalah RW yang terbaik di DKI ya. Ini jadi contoh. Kemudian RT-nya kemudian di RT 03 ya, mungkin pertama dia jumlah penduduknya nggak banyak, mungkin mudah kali administrasinya gitu ya. Nah, kita jumlah kakaknya ini 200 lebih nih. Bisa nggak kita seperti RT 03 menjadi RT terbaik DKI? Bisa nggak? Ya kalau bisa kita sama-sama gitu ya. Saya pengen RT 02 bisa ikut gitu ya dalam dalam penilaian nanti kalau bisa ya, karena jumlah penduduk yang saya itu juga banyak yang kita hadapi, utamanya mungkin nanti yang ada di dalam kakak domisili di sini, KTP di sini itu yang dijadikan ya, karena banyak sekali warga RT 02 kakak dan KTP-nya sudah nggak di sini lagi, ya domisilinya di mana-mana gitu ya. Jadi menjadi catatan kita tuh catatan ya, karena dia masih menggunakan KTP sini tapi tinggalnya sudah di Depok, sudah di Bogor, sudah di jauh gitu ya, tapi masih menggunakan kakak kita di sini. Itu menjadi tanggung jawab kita tuh. Selama dia kakaknya di sini masih tanggung jawab kita, karena dia masih menggunakan itu. Nah, kemudian selanjutnya yang ada ya, selain yang ada itu masalah kependudukannya. Nah, kemudian nanti ya bagaimana keamanan kita nih? Keamanan selama kita 3 tahun sebelumnya ya alhamdulillah sih terkendali dengan baik. Cuma memang di keamanan kita jaganya tuh jam 10 sampai jam 5 pagi. Ya. Tapi kejadian kemalingan itu siang. Ya. Itu yang kita ingat, karena siang tidak dijaga nih, gitu ya. Jadi nanti kita masukannya nih, kita udah punya CCTV. CCTV hanya melihat doang, nggak bisa nangkep ya CCTV ya. Nah, saya mohon ya mungkin nanti ada selalu diinfokan ke warga gitu ya untuk hati-hati, karena saat ini 2 malam yang lalu ya bodong ya, itu motornya Hairul hilang tuh. Itu dia udah pakai cairan kimia, masukin dari belakang, geboknya dipakai kimia, copot tuh gitu ya. Nah, itu paling nggak tahu banget lagi masuk dari belakang, dilihat tuh lewat motornya. Ngomong kan lah, itu motor gua tuh, dia nggak ada temennya kan, ya udah hilang. Ya, itu sih masih sedikit, masih masih pengguna. Tapi lucunya susah banget. Ya, bolak balik ke saya gitu, artinya membuat keterangan ini ya. Ya selama itu ya dimohon nanti kalau yang katanya pada saat ini jumlah pencurian tuh cukup banyak di siang ya, jadi hati-hati karena gampang banget dengan 2 detik atau 2 menit udah hilang ya, kita hanya bisa mantau seperti itu. Nah, selanjutnya untuk lingkungan yang alhamdulillah kita udah cukup bersih gitu ya, kita selalu mengadakan kerja bakti sama-sama. Memang himbauan saya yang ikut kerja bakti jangan itu aja gitu ya. Mungkin besok kalau udah mulai tuh nanti kerja bakti pakai hadiah dah. Dulu banyak tuh. Nanti yang akan datang, tulisan datang gitu ya, kasih nomor dompet ya, biar ramai gitu kan. Itu masalahnya bukannya artinya kita ya, itu ya kita hanya kumpul sama-sama. Kalau dari lihat bersih udah bersih, karena kita udah ada PPSU. Ya zaman dulu kan gubernur royong ya,
Ya, kerja bakti itu kita ketemu sama-sama, kita makan sama-sama gitu. Itu ya keluarga gitu ya. Kita kalah dengan T05. T05 kalau itu kayak kondangan itu kalau pada kerja bakti, dari ujung-ujung. Ya, karena kita memang dia lingkupnya gitu doang ya. Kalau kita mengelilingi semua yang kita ada, dari mulai warteg sampai belakang itu warga kita, cuma nyempil-nyempil belakang ya. Tapi minimal adalah peningkatan kerja bakti di yang akan datang gitu ya. Kalau bisa dia biar penyemangat, ya kita bikinin ya, nggak masalah. Yang penting dari kita untuk kita, gitu ya. Nah selanjutnya, memang PPSU seandainya Bapak Ibu butuh, bisa kita panggil ya, Dewi ya. Misalkan membersihkan, misalkan tanah makam gitu ya, bisa kita panggil. Ya nanti bisa menghubungi saya atau menghubungi RW gitu. Nggak bisa apa yang bisa kita kelihatannya butuh tenaga bantuan yang cukup banyak, saya bisa panggil PPSU ya, karena memang di bawah koordinasi kita ya. Lalu dia tanyakan nih di mana yang bisa kita bantu. Nah selanjutnya ya, sebetulnya dengan yang ada ini, dengan potensi warga yang cukup banyak, sebetulnya banyak hal-hal positif yang kita bisa lakukan nih. Mungkin nanti kita minta masukan nih, kumpul pada kumpul nih ya. Karena di RT 02 lebih unik nih, karena yang ada kumpulannya itu ibu doang, ibu-ibu ya, arisannya. Ada. Ya, tapi bapak-bapak nggak ada. Ajarin lah. Kenapa? Ajarin lah khusus RT 2. Ya, memang selama ini itu memang karena sudah tergabung di Al Hidayah. Sebagian besar itu bapak-bapaknya di RT 2 gitu ya. Kebetulan ketuanya saya lagi. Ya, saya membantu arisannya, anggota ini juga gitu kan. Ya, jadi ya mungkin di RT 02 berbeda dengan RT yang lain, itu ada tuh arisan bapak-bapaknya ada, Pak ada gitu ya. Karena kita ada di Al Hidayah, ya mungkin di laki-lakinya tuh udah di Al Hidayah aja. Itu cukup banyak tuh anggotanya, hampir 95. Jadi pasti kita jadinya ya, kalau di Al Hidayah. Nah mungkin kalau misalkan warga RT 02 ada yang ikut silahkan. Ya, itu cukup banyak. Lanjut mungkin sama kali masa baktinya dengan RT ya. Itu hampir 20 tahun kan saya pegang, nggak ada ganti-ganti. Ya, tapi di situ banyak manfaat yang kita bisa manfaatkan ya di Al Hidayah. Ya, jadi nggak ada akses bapak-bapak, ada yang di Al Hidayah. Kalau ibu ada nih, katanya besok mau jalan-jalan ya. Ya. Mau jalan-jalan di ibu-ibunya ke Bandung. Ya, kita nggak aja laki-laki ibu-ibunya. Ya karena yang punya duit ibu-ibu gitu ya. Ya, kemudian ibu-ibu punya kegiatannya, yang mungkin besok ada uang lebih kali ya pada jalan-jalan gitu ya. Gitu ya. Nah selanjutnya mungkin ada potensi-potensi yang mungkin kita bisa gali kali ya. Ya mungkin nanti apakah sampah, itu sampah itu potensi yang kita bisa gali ya. Itu bank sampah gitu ya. Mungkin di salah satu apa namanya kita PW nih akan membuat sampah, betul itu banyak pemasukan dari sampah. Apalagi sih yang punya kita masuk ke RW 02, khasnya apa sih? Kita belum dapet nih ya. Khas masuk ke gerbang pintu depan, kita pengen apa nih yang kita pengen tampilkan gitu. Ya. Kalau wilayah kependudukan udah nomor 1 di DKI ya. Kalau pendudukannya, tapi wilayah masuk lingkungan belum kelihatan nih. Ya, mungkin baru punya program kali ya. Nah kalau dulu saya sih main di apa namanya, kayak kemarin saya dengan PW itu menemui kepala suku dinas KPKP ya, itu kepala dinas untuk perkebunan, perikanan, kelautan Mas Adi ya. Itu sebetulnya ada peluang di sana ya. Ya mungkin nanti ya salah satunya itu bagaimana kita budidaya tanaman hias. Kan saya lihat ada nih warga kita yang jualan tanaman hias ya. Kemudian ada lagi, nah saya kalau pada mau besok tanggal 11 saya ada pelatihan budidaya anggur. Ya, kalau ikut nanti di Aula Kelurahan Kelapa II. Mungkin kalau udah melihat yang tanaman yang sudah berbuah ada di rumah. Ya, kalau misalkan pengen lihat ada di depan di Haji Klik. Ya, itu kalau pengen belajar budidaya anggur, ya gratis lah buat warga kita. Ya. Itu nanti ya apa namanya akan dilihat, mungkin akan ada nama swasembada anggur tahun 2030. Nah kita udah nyiapin nih, mungkin ada berapa yang udah mau dapat ikut.
ya di warga kita silakan ya. Nah kebetulan saya juga ditunjuk sebagai wakil ketua DPD Agung di DKI ya. Jadi nantinya tugas saya mensosialisasi, mendidik gitu ya, bagaimana menanam anggur dengan baik ya. Itu kalau pengen lihat hasilnya bisa datang ke rumah. Kalau mau panen ada nih, begitu lagi panen tuh naik aja ke atas ya, 10 dompol sih ada menyebain. Kalau bulan depan di depan ya, pertama di depan itu banyak tuh ya, itu nanti ada bulan puasa panen, lebaran panen gitu ya. Itu gampang sebetulnya ya, gampang budidaya kalau tahu ya. Nanti saya jelaskan, nanti tim kita akan menjelaskan. Nah yang lain-lainnya ya, kalau misalkan ada itu ya, mungkin sekilas ya, mungkin ini bukan pertanggung jawaban ya. Nanti pada saat ada pemilihan ya, itu saya menyerahkan tanggung jawab saya ya kepada panitia. Ini aja karena kumpul-kumpul aja ya, menyiapkan beberapa hal yang harus disampaikan ya, karena ini sifatnya tulis masih aktif. Kecuali nanti setelah ini mereka akan membantu ya untuk bagaimana tahapan pemilihan ketua RT gitu ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan ya. Jadi saya cukupkan dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua RT 02 08 Bapak Haji Jamaludin yang telah memberikan sambutan. Bapak dan Ibu, kita jelas ya dan dijabarkan oleh Pak RT bahwa hari ini kita akan pembentukan panitia untuk pemilihan Ketua RT. Dan tadi dari disinggung kita Pergub nomor 22 ya tahun 2022 bahwa kita pembentukannya ini kami lagi ketuanya gitu. Ketuanya sudah langsung nanti dipegang oleh Pak RW, itu Pak Ali gitu, sebagai ketuanya. Nanti baru anggotanya itu dari kita, dari warga RT 002 gitu. Dan nanti pelaksananya kapan? Nanti akan dinikan aja, tidak lanjut lagi. Nah untuk lebih jelas lagi maka nanti kita akan dengarkan pengarah dari Bapak Ketua RW 08 yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT 002 ya, tentang pemilihan RT RW, dan kepada Bapak Ketua RW 08 Bapak Bisri kami persilakan acara sebenarnya silakan kepada Bapak Ketua RW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi sofri wa yasati amri dan yang saya hormati Pak RT beserta dengan pengurus RT 02, yang saya hormati para orang tua kami, Bapak Haji Maulana, Bapak Haji Kailani, Bapak Haji Samanhudi, Om Trisno, dan bapak-bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan saya pada bapak sekalian. Pertama-tama, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka rapat pemilihan panitia pemilihan RT 02 RW 08. Salawat dan juga salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir hari nanti kita mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pemilihan RT 02 memang di bulan Januari ini SK para RT di RW 08 sudah mau selesai di bulan Januari ini. Makanya berjalan dengan waktu kita harus para pengurus melakukan peremajaan. Kalau periode sebelumnya kita merujuk kepada Pergub 171. Sekarang ini kita menggunakan Pergub yang terbaru, Pergub 22 tahun 2022. Hal-hal yang mendasar yang membedakan adalah masa jabatannya. Jadi masa jabatan pengurus RT kalau di Pergub 171 itu 3 tahun. Jadi tepatlah sudah terakhir kita di 2022
dengan kondisi pemilihan pada waktu itu masih ada COVID-19. Jadi ketika ada satu kasus COVID aja kita nggak boleh tuh gelar pemilihan. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat itu, jadi sebelum pemilihan kita harus memastikan kondisi wilayah itu hijau. Ini pengalaman kemarin ya di 2021 dan 2022. Alhamdulillah pada kesempatan hari sekarang ini ya sudah berlalu, tapi tetap kita harus menjaga kesehatan kita. Perbandingannya seperti itu. Terus poin kedua, persyaratan RT RW pada saat Pergub 7171 itu tanpa ijazah. Jadi kalau pendidikannya tokoh masyarakat yang penting bisa baca tulis boleh. Kalau sekarang ada persyaratannya. RT maupun RW minimal SMA sederajat. Kalaupun dia paket C-nya sudah terbit, bukannya masih berjalan. Kalau masih berjalan nggak bisa. Misalkan saya paket C, tapi nanti bulan sekian dibayar, itu nggak bisa. Nomor 3, jika di Pergub 171, jika RT RW berhenti sebelum masa jabatannya selesai, maka dilakukan pemilihan ulang. Pun juga panitianya. Di Pergub 171 panitianya adalah sekel atau kasipem. Kalau yang sekarang ini pengurus RW. Kebetulan saya sudah menawarkan sekretaris dan bendahara untuk menjadi ketua panitia. Sekretaris dan bendahara ini belum siap karena yang sekretaris Mas Eko kemarin di bulan-bulan awal bulan di akhir tahun dan sampai awal bulan ini kemarin dia baru pulang dari pulang kampung. Kalau Bang Atif istrinya dalam keadaan hamil dan kemarin sempat masuk ke rumah sakit. Jadi saya yang mengambil alih untuk menjadi panitia. Terus di Pergub 171 PNS Pemprov nggak boleh jadi pengurus RW maupun RT. Nah, kalau di Pergub 22 ini dan tahun 2022 dibolehkan. Di PNS Pemprov boleh. Kalau 171 itu kementerian BUMN boleh, tapi dapat izin dari pimpinan. Nah, kalau yang sekarang nggak dibolehkan kembali. Ya seperti halnya kita tahu Pergub itu produk politik yang mungkin dilakukan perubahan Pergub menjadi 22 nomor 22 tahun 2022 mungkin karena ada hal-hal politik yang dibuat oleh gubernur tertentu. Pada hari ini kita berkumpul untuk menentukan sekretaris dan 3 orang anggota. Jadi saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk bersama dengan kami pengurus RW menjadi panitia pemilihan di RT 02 RW 08. Kita butuh sekretaris dan 3 orang anggota. Dan ini saya sampaikan Pak RT mau ditunjuk atau menunjuk kesediaan terkait dengan 4 orang ini, karena target saya hari ini semua sampai dengan malam nih. Hari ini saya pagi ini siang ini hanya di RT 2, nanti sore di RT 1, nanti malam ada di RT 5. Besok saya udah bisa bikin spanduk, udah melampirkan nama panitia segala macam dan terkait dengan pengumuman. Jadi kalau bisa Senin itu kita udah pasang pengumuman. Nanti saya juga akan membacakan syarat-syaratnya bila mana ada Bapak Ibu yang berminat menjadi RT maupun RW. Gak jauh beda syarat-syaratnya. Untuk syaratnya juga nanti kita akan pasang juga di spanduk itu. Jadi bukan hanya pengumuman, tapi persyaratan menjadi RT dan maupun RW itu kita sampaikan informasi. Di samping nanti menempel pengumuman-pengumuman.
itu yang perlu disiapkan adalah sekretaris dan 3 orang anggota. Ada, kalau sekretaris sudah ada atau mau ditunjuk atau mau mencalonkan diri jadi sekretaris panitia? Gimana? Atau ini sekretaris bendahara RT sekarang? Nanti di 3 orang selanjutnya, 3 orang lainnya, satu adalah yang aktif di warga, yang tahu warga maksudnya. Karena ketika terjadi pemilihan, kita akan menyusun DBT. DBT kemarin sih informasi dari Pak RT udah siap gitu. Cuman harus kita klarifikasi lagi. Karena terkait dengan pemilihan ini nanti di tatip juga akan disebutkan. Nanti akan saya bacakan. Tapi sebelum masuk kepada tema persyaratan maupun tatip, saya minta panitia ini clear dulu gitu. Panitia clear dulu satu-satu, baru nanti kita balik. Kita akan saya akan menyampaikan persyaratan maupun tatip terkait dengan pemilihan RT. Sekretarisnya siapa? Bang Abu siap? Ya, selanjutnya anggota 1, 2, 3. Siapa? Ibu-ibu ada yang siap? Ibu-ibu? Bang Hamdan? Anggota? Ya. Tuh Bang Muhammad, Bang Dayan? Iya. Nama lengkap? Iya boleh, nggak apa-apa. Gelarnya ditulis komplit. Di WA aja, Bang Dio. Terus 2 lagi ya, Bang Khalil? 2 lagi. Ibu-ibu 1 orang dari Dawis yang tahu pergerakan warga. Nanti 1 orang ibu-ibu kalau terjadi pemilihan kan bisa koordinasi dengan Dawisnya untuk melengkapi DBT biasanya. Siapa? Bu Sarah atau Bu Murni? Saya seksi konsumsi aja. Saya seksi konsumsi aja. Saya seksi konsumsi aja. Saro aja Pak Saro. Buat sana, Pak Wali palanya. Ya, ya. Yang bikin konsumsi aja saya. Karena nih nanti ada yang keliling nyampein undangan. Ya. Ayo siapa tuh? Nomor 3. Sekarang nomor 3-nya. Jadi untuk panitia pada kita sudah bisa. Pertama ketua saya, sekretaris Bang Abu Sofyan, anggota 1 Dio Telega Masyarakat, anggota 2 Hasanah, anggota 3 Bang Muradi. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini hari Senin namanya nanti akan saya setor ke Pak Lurah biar Pak Lurah membuatkan SK terkait dengan panitia. Ya, terima kasih. Selanjutnya nanti juga di spanduk pemilihan kita akan mengumumkan ada persyaratannya. Tapi sebelum baca spanduk nih, saya coba sampaikan ke Bapak Ibu terkait dengan syarat-syarat ketua RT maupun RW. Persatu, warga negara Republik Indonesia yang berusia minimal 18 tahun, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah. 2, berbadan sehat dengan melampirkan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas, kelurahan maupun kecamatan. Jadi jelas, kalau dulu tuh ya kayak cerita saya jadi panitia terus dicalonin boleh. Kalau sekarang nggak bisa, harus daftar dulu, lengkapi dulu persyaratan dan administrasinya. Nomor 3, bertempat tinggal dan menetap paling sedikit 3 tahun terakhir secara berturut-turut pada RT atau RW tempat pencalonan yang dibuktikan dengan KTP, KK, serta surat keterangan bertempat tinggal
3 tahun berturut-turut dari ketua RT setempat. Jadi kalau baru jadi warga RT 2 tinggal sih udah 5 tahun, tapi bikin KTP-nya umurnya baru 2 tahun, ya belum bisa. Gitu. Dan jangan lupa minta dibuatkan juga bahwa yang bersangkutan itu yang mendaftar minta surat sama Pak RT bahwa memang selama 3 tahun berturut-turut itu tinggal di sini. Nah ini kadang-kadang syarat yang kelewat, yang kadang-kadang panitia kurang detail nangkapnya. Semua syarat dilampirin, tapi karena dia malu mau ketemu RT, dia kagak ini nih, kagak bikin. SKCK udah bikin, ijazah ada, surat kesehatan ada, tapi surat keterangan bertempat tinggal 3 tahun berturut-turut nggak ada. Ya kita panitia kita tidak itu sertakan gitu. Kecuali kalau dia bilang ya harus bikin itu, ya udah bikin ya. Kalau dia bisa memenuhi surat itu ya nggak apa-apa. Kali orangnya malu gitu mau ketemu RT menyalonin, dia tetap harus dibuat. Siapapun yang Pak RT mantan Pak Haji Jamal juga harus bikin buat dirinya sendiri, walaupun dia incumbent, karena ini udah masuk ke dalam persyaratan gitu. Jadi tidak bisa ditiadakan, itu harus. Biarpun misalkan nih aklamasi nggak ada calon lagi, ya Haji Jamal harus tetap bikin buat dirinya sendiri gitu. Berpendidikan paling rendah sekolah tingkat atas atau SLTA sederajat, cakap berbicara, membaca, menulis, dibuktikan dengan ijazah. Seperti tadi yang saya sampaikan, bisa paket C, tapi paket C-nya dalam bentuk ijazah itu sudah keluar. Jangan hanya surat keterangan bahwa dia sedang menempuh paket C, jadi nggak bisa. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian. Nomor 5. Nomor 6, bukan merupakan anggota dan pengurus dari partai politik. Ini penting ya, tidak ada tarik menarik sama warga. Dari Dewan Kota, Dewan Kabupaten, pada Provinsi DKI, Jakarta dan LMK. Nomor 7, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan LMK, Forum Kewaspadaan Dini, Dewan Kota, Dewan Kelurahan, Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan atau lembaga kemasyarakatan lainnya, serta bukan salah satu partai politik. Nomor 8, membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas tanggung jawab, memberikan informasi yang benar dan mendukung serta membantu program pemerintah daerah. Semua surat form ini ada di panitia nanti. Jadi atau kalau misalkan mau daftar tapi nggak enak minta sama panitianya, ya WA aja saya, nanti saya kirim PDF-nya. Ada surat-surat itu. Nomor 9, melampirkan fotokopi KTP dan pas foto 4x6 berukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar. Pendaftaran diri kepada panitia pemilihan RT RW sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi nanti kita akan ada batas waktunya. Batas waktunya kita nanti bersepakat misalkan jam 8 malam tanggal berapa. Rencana saya tanggal 7 atau tanggal 6 atau tanggal 7 spanduk kita sampaikan. Terus tanggal 13 atau tanggal 14-nya kita bisa tutup pengumumannya. Jadi kalau mau daftarnya misalkan kita sampaikan di pengumuman jam 21.00 di tanggal 13 atau 14 ya, sebelum jam 21.00 itu. Jadi kalau kita bikin nggak ada batasan waktunya, ntar dia ke rumah panitia jam 00.00 lagi tidur atau panitia lagi meriang gitu kan siang. Dan saya rasa untuk syarat-syaratnya ini tidak sulit ya, bikin SKCK, bikin surat kesehatan atau ke puskesmas. Berikutnya saya akan membacakan sedikit terkait dengan tata tertib pemilihan. Tata tertib ini pemilihan ketua RT
dilaksanakan oleh panitia pemilihan secara jurdil. Nomor 2, seluruh undangan atau peserta wajib menggunakan berpakaian yang sopan. 3, seluruh undangan atau peserta mohon tidak membuat gaduh. Nomor 4, pemilih atau yang mempunyai hak suara adalah kepala keluarga, yaitu warga RT 02, RW 08, Kelurahan Kelapa II yang telah didata oleh anggota panitia menurut KK, KTP, dan berdomisili. Jadi yang ketika terjadi pemilihan, yang bisa memilih adalah orang yang punya KTP dan berdomisili di RT 2. Kalau punya KTP tapi domisilinya di RT 1 ya nggak bisa. Yang pilih punya KTP RT 2 bahkan mau tinggalnya di RW 2 ya nggak bisa. Hanya ini sudah dikunci. Yang berhak memilih itu warga RT 2 dan berdomisili di RT 2. Kalau sama 3 tahun berturut-turut harus tinggal di sini. Iya. Anggota panitia tidak memiliki hak pilih dan apabila terjadi suara sama maka dilakukan pemungutan suara kembali. Panitia 5 orang nggak bisa pilih. Ya. 2 kali pemilihan sama lagi. Belum boleh yang kedua. Ya yang ketiga baru boleh. Iya, saya nanti biarpun saya bukan warga RT 2 jadi saya boleh pilih. Karena kan saya panitia ketua. Iya. Nah, ada pertanyaan, yang menjadi panitia bisa nggak istrinya atau suaminya mewakili? Pada saat jadi pemilih, pada saat jadi panitia, itu kan haknya memang dicabut. Tapi kita bisa sepakatinya begini. 5 orang ini boleh digantikan, tapi kita harus tuangkan di dalam tatib dan disetujui oleh panitia. Tapi dengan persetujuan Bapak Ibu sekalian nih. Misalkan 5 orang ini kayak Bang Odi, Bang Abu, Bu Hasana, sama satu lagi tadi Bang Dio. Nah, ini kan kalau ada pemilihan jelas ya kita enggak, tapi boleh digantikan oleh kayak Bang Dio, istrinya ikut pilih, tapi harus kita tuangkan di dalam tatib dan kita sepakati itu. Dan nanti mungkin kita bikin sesi untuk panitia. Nah ini sekedar info aja buat Bapak Ibu sekalian. Bila mana nanti misalkan tiba-tiba bininya Bang Odi datang ikut milih, berarti panitia sudah bersepakat bahwa istrinya ikut milih. Kalau aturan dasarnya panitia itu tidak boleh, karena dia akan boleh milih ketika ada pemilihan yang ketiga. Ketika 2 kali pemilihan terjadi draw, ketiganya baru panitia. Jadi hak suaranya dicabut dulu, hak memberikan suara. Begitu. Nanti kalau misalkan ini sekedar informasi aja, kalau misalkan itu nanti kita sepakati, nanti kita tuangkan kembali di dalam tatib. Karena tatib di saya agak melompat sedikit. Jadi nomor 14, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, serta disetujui oleh panitia pemilihan ketua RT maupun RW. Jadi gitu, kita boleh panitia gimana nih, soalnya hak suara saya jadi hilang karena dari panitia. Kalau kita sepakat boleh, tapi harus kita tuangkan. Dan nanti ini menjadi laporan khusus saya ke Kasih Iya, panitia mungkin kita akan diskusi lagi, tapi sekedar informasi kepada panitia itu kita sampaikan. Memang poin ini, poin 14 ini memang kita diberikan apa sih namanya, musyawarah, hak untuk bermusyawarah untuk merumuskan apalagi yang mau kita sampaikan. Banyak pertanyaan yaitu terkait dengan 5 orang panitia itu. Kalau saya justru nggak mungkin kan,
Kalau misalkan kan juga jadi nggak adil kalau misalkan saya nggak bisa pilih, paling ada kecuali ketua. Kalau misalkan itu istri saya bisa pilih di sini dong, ya kan? Kecuali untuk Pak Ketua Panitia. Kalau yang 4 kan memang sudah ada yang diusul ketua. Nomor 6, pemilih wajib membawa undangan serta dari panitia yang telah distempel basah oleh panitia pemilihan ya. Serta wajib membawa KTP atau KK ketika acara pemilihan ketua RT berlangsung. Apabila pemilih berhalangan, maka dapat diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga yang tercantum dalam KK dan telah berusia minimal 17 tahun. Misalkan Pak Rudi ini berhalangan, disuruh sama Pak Rudi nyuruh ke istrinya, udah Neng berangkat memilih. Ya udah. Kalau misalkan ternyata suami istri Pak Rudi dengan istrinya jalan, berarti anaknya yang 17 tahun, jangan yang 5 tahun Pak Rudi. Iya, begitu. Nomor 8, pemilih wajib mentaati peraturan dan tertib yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan ketua RT. Nomor 9, pemilih wajib hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan. 10, kertas suara yang berlaku adalah yang telah distempel atau ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan ketua RT dan RW. Nomor 11, cara pemungutan suara adalah dengan cara dicoblos surat suara dengan alat pencoblos yang disediakan oleh panitia pemilihan. Nomor 12, pemenang dalam pemilihan ketua RT adalah yang mendapatkan suara terbanyak dan disahkan oleh panitia pemilihan ketua RT. Nomor 13, apabila hanya terdapat satu calon ketua RT, maka secara musyawarah mufakat panitia pemilihan ketua RT menyatakan aklamasi untuk calon tunggal tersebut sebagai ketua RT atau RW yang baru. Ini nomor 13. Kita dibolehkan, kemarin saya bertanya ke Kasipem, kita dibolehkan bila mana ada beberapa RT yang hanya satu calon aklamasi untuk kegiatan aklamasinya itu di satu titik. Misalkan RT sekian sampai RT sekian cuma calon yang lama, ya nanti kita akan melaksanakan aklamasinya di situ ya. Jadi gabungan. Ini demi menghemat waktu dan efisiensi biaya. Nomor 14, hal-hal yang belum diatur dalam tertib ini akan diatur kemudian dan disesuaikan dengan kondisi yang ada sesuai serta disetujui oleh panitia pemilihan ketua RT maupun RW. Nomor 15, poin terakhir, keputusan panitia pemilihan ketua RT bersifat mutlak dan mengikat dan serta tidak dapat diganggu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ke depan mungkin di bulan Januari ini minggu ketiga atau minggu keempat akan menyelesaikan proses pemilihan RT yang ada di wilayah RT Kosovo. Sekedar ngobrolan aja ya, sekedar ngobrolan aja. Saya mengevaluasi RT-nya sering di rapat bulanan, tapi saya belum pernah menyampaikan ini di hadapan warga. RT 2 adalah wilayah RT yang paling luas, jumlah penduduknya juga menyebar dan paling banyak kayaknya. Paling banyak RT 2, jadi RT 4 dan RT 5, jadi RW 8 ini. Jadi evaluasi saya dan ini menjadi inian kita bersama, PR kita bersama. Di RT 2 itu gotong royongnya luar biasa. Tapi ada tapinya. Ya. Contohnya ya kalau kegiatan kurban aja tuh, wah luar biasa tuh. Ya. Nah, tapi ada tapinya. Kenapa kalau Pak RT ngajak kerja bakti kagak banyak? Itu lagi. Ini juga saya sampaikan semalam di RT 4
RT 4 saya sampaikan ya sebelumnya saya pernah jadi RT 4. Saya sampaikan secara fair aja, independen sebagai pengurus RW itu Pak. Jadi karena minggu lalu kerja bakti saya di RT 5 bener-bener kayak orang mau besan. Anak yang kecil, anak SD kelas 6, kelas 5, SMP itu pada datang. Itu. Jadi saya rasa kalau yang seperti itu bisa kita tumbuhkan, kepedulian warga itu kan jadi tinggi. Mudah-mudahan ke depan wilayah kita khususnya RT 2 maupun di RW 8 lebih kondusif lagi. Nah, terus itu PR-nya ayo lebih rameh lagi. Kalau perlu ya benar Pak RT, kalau mau disiapin door prize itu ya udah silakan aja. Jadi ini adalah namanya kita unjukin keguyuban kita aja. Mungkin itu aja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Jadi itu aja. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya tutup dulu. Setelah itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Bila mana saya sanggup saya jawab. Tapi kalau enggak akan saya jadikan PR. Nanti jawabannya lewat Pak RT. Saya ini billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua RW, Pak Nawis lagi, juga selaku Ketua Panitia. Apa Ibu jelas ya? Ada yang mau bertanya? Barangkali ada masih ditanyakan terkait dengan baik tentang perubahan ataupun yang hal lain tentang keluarga. Mau ada Pak RW dan Pak RT ini. Silakan Bapak Ibu. Kita itu sambil nunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Pak RW berarti nanti kalau pembiayaan ditanggung oleh calon atau gimana itu nanti Ya, nah, ini pernah orang keuangan jadi kalau nanya luar biasa. Terkait pembiayaan bila mana aklamasi, saya jawabnya gampang dulu dah. Kalau aklamasi ya bendahara panitia yang jadi warganya ini aja ngomong sama Pak RT bisa dikeluarkan kasnya di RT 2. Dan bila mana terjadi pemilihan 2 atau 3 calon, ya nanti kita akan undang kesepakatan kayak gimana. Dan yang saya garis bawahi ini adalah buat operasional kegiatan pemilihan, bukan buat panitia, karena kita akan mencetak surat suara, undang orang harus ada konsumsinya. Jadi ini menjadi poin penting kita ketika ada 2 calon atau 3 calon. Yang kita minta itu bukan buat panitia. Jangan pikirin panitia harus pakai batik atau baju koko kayak request ya Pak. Jangan pikirin itu, tapi sepenuhnya buat operasional kegiatan. Kalau pasang spanduk ini masih ranahnya Pak RT, pasang spanduk. Tapi kalau udah selanjutnya itu kalau misalkan aklamasi ya udah kas RT terus. Tapi kalau misalkan ada calon, ini semata-mata untuk operasional kegiatan pemilihan. Jumlahnya ya nggak tahu deh tuh. Nanti kita kumpul aja beberapa calon itu ada berapa, kita putuskan. Ya sih Bapak Ibu ya. Baik. Ya, nggak ada ya. Ini waktu. Nanya dulu ya tadi. Oh, ada dong. Iya. Ini tadi kan Pak RW bilang, katanya kalau angkat sebagai calon RT kan ada buat administrasi ya, buat kegiatan. Terusnya bilang kalau kata Pak RT harus pakai uang kas. Sebenarnya gimana maksudnya? Apakah Pak RT maksudnya sama juga administrasi uang, andai kata uang itu uang kas RT itu buat laporan pertanggungjawaban? Boleh, nggak apa-apa. Jadi gini, nah kalau udah masuk pemilihan calon, nah itu kas RT diamanin. Iya. Dipakai. Dipakai kan? Ya, Nggak maksudnya dipakai. buat pertanggungjawaban. Tapi Pak kalau RT. misalkan aklamasi, saya rasa bisa dipakai. Oh bisa gitu. Saya rasa ya. Kita nggak ngatur sampai ke situ. Kita sih panitia nggak ngatur sampai di situ. Tapi saya orang nggak ada calon,
ya udah pakai aja. Kecuali kalau ada calon, ya berarti 3 orang ini ya keluarin dari dompet pribadi masing-masing, nggak boleh lagi dipakai. Kalau saya berpikirannya begitu gitu. Maksudnya biar lebih jelas. Iya, atau ya kalau misalkan nggak ada calon, bisa ini mohon maaf nih, bukan mendahului, nggak ada calon nih, kata Haji Jamal ngasih tahu sama pengurus sama kita panitia, ini kan nggak ada calon, tapi saya juga nggak mau pakai kas, ya nggak apa-apa, nanti diinfoin aja Pak Haji Jamal, ada dan tidak ada calon. Kalau jadi nggak ada calon, kita akan kumpulin para calon untuk bisa membantu operasionalnya. Kalau nggak ada calon, ya ntar ngomong aja sama kita nih berlima, Pak Ketua Panitia, Sekretaris Bendahara, dan anggota, karena nggak ada calon dan juga saya nggak mau pakai kas RT, ya udah, saya pakai uang pribadi saya aja, nggak apa-apa. Karena yang begitu tuh nggak diatur di dalam persyaratan maupun durasi. Biar lebih jelas gitu, maaf ya. Iya, kalau itu kesepakatan jadi pengetahuan kita bersama sebagai seperti apa pengelolaan keuangan di wilayah masing-masing. Ya. Jelas ya, ditaruh. Ada yang lain? Nggak ada pertanyaan? Ya, iya. Nah, saya baik kalau nggak ada, saya menyimpulkan dari yang tadi disampaikan oleh Pak RW juga selaku Ketua Panitia, yang beberapa poin aja yang krusial ya, yaitu data yang perlu kita garisbawahi. Pertama, bahwa pemilih itu adalah 1 orang ya per kakak gitu, jadi yang memilih gitu ya. Kemudian panitia tidak bisa memilih gitu ya, kecuali pada saat putaran ketiga gitu, berarti bisa terlibat panitia. Kalaupun nanti panitia bisa diwakilkan, maka itu harus disepakati itu di antara panitia, dibuat tatib tersendiri atau tata tertib tersendiri gitu ya. Yang ketiga, baik pemilih maupun yang dipilih itu harus warga dan menetap di lingkungan RT 002 di sini itu Bapak Ibu ya, kan. Dan jika hanya ada 1 calon, maka akan diadakan aklamasi. Jadi kalau ada lagi calon, maka satu ini kita aklamasi, disepakati oleh seluruh warga gitu ya. Itu Bapak Ibu ya yang perlu kita ingat. Baik Bapak dan Ibu, mengingat waktu juga gitu ya, dan memang kami juga tidak menyediakan produksi berat ya Pak ya, yang berat-berat gitu. Ada di betul. Tapi kalau saya ngeluarin dana lagi, wah itu berarti suap menyuap gitu ya, kan kalau makan gitu ya. Iya, makanya di cut sebelum jam 12 itu waktunya lapar, udah anggap jarak selesai. Iya, ada yang duluan, oh iya ada yang gitu ya, amplop juga nanti Pak, amplopnya doang. Nah itu ya. Nah untuk lebih cepatnya acara kita dan supaya kita bawa berkah dan memberikan manfaat untuk kita semua, maka kita ini dengan doa dulu ya kita semua buat berkah dari semuanya. Bapak Haji Maulana, Ustaz Maulana untuk doa jauh atau Buya ya, kira-kira Buya aja kan ya, untuk Buya Abdul Karim untuk memberi doa supaya bawa keberkahan Buya gitu untuk kita semuanya. Ya, silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله يا مولانا يا معبودي يا ربنا. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين والآخرين وسلم ربنا وبارك وسلم على سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يمنعه ويبقى مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لي يا ذا وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد فلك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفع بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات والأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا والمسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك الحمد وأنت رب الحق ونحن عبدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يسر كل عسير ويسر كل يسير يسر علينا كل عسير فتيسير عليك يسير. اللهم لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير والتعلم بها وبصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selesai sudah acara demi acara dan waktu menunjukkan pukul 11 kurang sesuai dengan yang direncanakan untuk 12. Maka kita akhiri acara demi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah dari saya sebagai majalah mohon maaf jika ada kesalahan dan perbuatan bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Pak, bubar Pak, gua nggak ada Thank you. Ya. Ya guys, warga sudah bubar, acara telah ditutup sampai bertemu lagi di acara pemilihan RT-nya guys. Ini keamanan siap. Ya. Ya kalian mau mampir? Peace. Guys, ya setelah acara selesai kita tanya Pak RT 02 nih guys. Pak RT tadi acara gimana berlangsung? Ya, alhamdulillah ya, undangan kita keluarga untuk membentukkan kepanitiaan pemilihan di RW RT 002 berjalan dengan baik. Ya, jadi saat ini memang kita sebatas untuk membentukkan panitia pemilihan RT 02 yang diketuai oleh Pak RW 08. Ditambah 5 anggota. 5 anggota panitia nantinya. Iya, ya. Setelah ini akan menyebarkan informasi keluarga untuk pemilihan RT yang mungkin dimulai dari tanggal 6 sampai tanggal 13. Tentunya kalau ada calonnya Pak RT ya. Ya, kalau misalkan ada calon,
maka nanti panitia bekerja untuk mengundang kembali warga pemilihan pada saat pemilihan RT nanti yang akan ditetapkan oleh panitia. Untuk mengajukan menjadi calon ditujukan kemana Pak RT? Ke Pak RT atau Pak RW? Nah, untuk pengajuan calon karena memang sudah terbentuk panitiaan, maka nanti langsung ke Pak RW sebagai ketua panitia. Panitia yang tadi sudah dibentuk ya? Iya, nanti bisa langsung melalui sekretaris atau anggota-anggota ataupun bisa langsung ke panitia Pak RW 08. Ya, untuk antusias hari ini warga kira-kira berapa persen yang hadir Pak Haji? Ya, memang di wilayah RW 02 memang cukup banyak ya. Kita mengundang sekitar 150 ya. Yang datang mungkin sebagian karena memang beberapa kesibukan, kondangan, ada yang sakit, ada yang tadi ada izin ya. Karena memang saat ini sebatas untuk pembentukan panitia, belum pemilihan. Nanti itu wajib datang. Mudah-mudahan ada calon atau tidak ada calon nggak masalah. Yang Ya, penting mudah-mudahan kita kewajiban kita sebagai pemilih itu sudah tersampaikan ke warga. itu dia yang penting Pak RT. Oke Pak RT, terima kasih atas wawancaranya Pak RT. Ya, ini Pak RW kita sekaligus ketua panitia nanti waktu pemilihan RT. Gimana acara tadi Pak RT, Pak RW? Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan susunan panitia pemilihan di RT 2. Saya ucapkan terima kasih buat warga RT 02 yang berpartisipasi aktif dan bersedia menjadi panitia pemilihan di RT 2. Untuk keseluruhan acara seperti ini sudah berapa RT yang melaksanakan Pak RW? Sampai dengan hari ini sudah selesai 5 RT. Sudah 5 Ya, dari di 8. RT 2 ini ada RT yang ke-6 yang melakukan pemilihan panitia tadi sore, RT 1 malam, RT 05. Rundown ya jadwalnya. Iya. Oke Pak RW, sedikit bincang kita. Terima kasih. Ya. Oke, selamat dan sukses.